Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18 Halalin, biar bebas merdeka mau apa aja. Arga dan Belinda mengangguk, lalu Arga menjentikan jarinya agar waiters mendekat. Bu Mentari mau pesan apa? Tanya Arga seraya menyodorkan daftar menu pada Mentari. Apa ya? Gumam Mentari bingung. Ini aja, ayam bakar madu, capcay, minumnya es jeruk saja. Setelah pesanannya dicatat, Mentari menyodorkan daftar menu itu pada Arga. Dan mempersilahkan Arga dan Belinda memesan makanan mereka. Setelah pesanan kedua orang itu dicatat, waiters itu pun segera berlalu untuk menyerahkan daftar pesanan pada chef restoran itu. Bu, saya izin ke toilet sebentar ya, ucap Belinda. Mentari pun mengangguk seraya tersenyum. Arga yang duduk satu meja dengan Mentari pun sampai tak bisa memalingkan wajahnya. Pesona janda muda itu memang luar biasa membuat laki-laki itu berdebar-debar tak menentu. Saat Belinda izin ke toilet, Mentari pun bercengkerama sambil menunggu pesanannya datang. Saat sedang bercengkerama, tiba-tiba ada seorang perempuan berpakaian seksi yang menghampiri Mentari sambil melontarkan kata-kata penuh ejekan. Heh, ternyata inilah rupa aslimu. Ternyata benar dugaanku kalau kau itu hanyalah jala asteris yang suka menggait laki-laki kaya dan memanfaatkan hartanya. Aku yakin, kamu mendirikan perusahaanmu itu dari hasilnya menjual diri. Dasar tak tahu malu. Aku pastikan, kau akan segera dibuang oleh Pak Jerva. Setelah melihat ini seperti Mas Sandi yang membuang dirimu, Erna yang sudah sejak tadi menyiapkan handphonenya lantas mengambil beberapa foto Mentari bersama Arga. Bukannya takut, Mentari bahkan tersenyum lebar. Dan dengan sengaja mendekatkan tubuhnya pada Arga, sehingga ia seperti sedang berpose berdua. Membuat Arga kebingungan sendiri. Erna mengerutkan keningnya saat melihat Mentari tampak begitu santai. Sudah puas? Sarkas Mentari seraya tersenyum sinis. Anda siapa? Mengapa Anda tiba-tiba datang dan mengacau di sini? Hardik Arga tak suka melihat keberadaan Erna yang tiba-tiba saja datang dan mengacau. Sudahlah Pak Arga, tak perlu pedulikan keberadaan perempuan gila itu. Nanti kita bisa ikutan gila. Seloroh Mentari sambil mengulum senyum. Kau yang gila. Kemarin dengan Jerva, sekarang dengan laki-laki lain, dasar perempuan murahan. Hardik Erna murka karena dikatai gila oleh Mentari. Yang murahan itu sebenarnya siapa? Perempuan yang mau saja tidur dengan laki-laki beristri? Atau aku yang hanya makan siang dengan seorang laki-laki? Perlu kau ingat, I'm single dan dia single, so what? Tak masalah kan? Oh ya, aku tegaskan padamu satu lagi. Aku tidak pernah dibuang. Justru akulah yang membuang laki-laki tak berguna itu. Jadi jangan sembarangan bicara. Lagi pula kenapa sih kau repot sekali mengurus hidupku?
Toh aku saja enggan ikut campur urusanmu. Bahkan saat kau menikahi suamiku pun aku rela melepaskannya dengan ikhlas. Dasar perempuan aneh. Mentari menggeleng-gelengkan kepalanya tak habis pikir dengan sifat istri dari mantan suaminya itu. Arga mengerjap pelan. Akhirnya ia tahu siapa perempuan aneh yang tiba-tiba saja menghampiri meja mereka itu. Sikap Anda benar-benar keterlaluan, Nona. Benar-benar tak punya malu. Silahkan pergi dari sini sebelum saya memanggil keamanan untuk menyeret Anda dari sini. Hardik Arga yang sudah berdiri sambil berkacak pinggang. Heh tuan, aku beritahu padamu. Perempuan yang sedang berkencan denganmu ini bukanlah perempuan baik-baik. Dia memiliki hubungan dengan banyak lelaki untuk memanfaatkan kekayaannya. Jadi lebih baik Anda mundur sebelum Anda menyesal. Mentari hanya memperhatikan Erna tanpa menanggapi. Ia justru mengambil ponselnya yang lain, lalu mengirimkan sesuatu kepada mantan ibu mertuanya secara diam-diam. Akhirnya foto ini berguna juga. Kira-kira gimana ya reaksi mantan mertuaku itu? Ah, aku jadi penasaran. Mentari terkekeh sendiri dalam hati. Kalau tidak tahu apa-apa, sebaiknya Anda diam kalau tidak. Arg. Apa yang kau lakukan, Nona? Sepertinya kau sangat suka sekali mengganggu atasan kami. Hardik Belinda yang kini sudah mengunci kedua tangan Erna di belakang. Kalau kau tidak sedang hamil, sudah dari tadi aku lempar kau ke jalanan. Lirih Belinda penuh intimidasi di telinga Erna. Lepas. Teriak Erna berang. Bersamaan waiters datang mengantarkan pesanan mereka dan seorang keamanan hotel. Usir perempuan ini dari sini. Dia sudah membuat Nona kami tidak nyaman. Tegas Belinda pada seorang pria yang merupakan pihak keamanan hotel. Baik, Nona, ayo, ikut saya keluar. Lepas, saya juga tamu di hotel ini, kalian tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Pekik Erna tak terima saat petugas tersebut menyeret paksa dirinya keluar dari restoran hotel. Mentari, awas saja kau. Aku pastikan, Pak Jerva akan segera tahu kebusukanmu. Ancam Erna sambil melototkan matanya yang memerah karena marah. Silahkan, suka-sukamu saja. Ucap Mentari masa bodoh. Sementara itu, di rumahnya. Rohani tampak bingung saat tiba-tiba saja ada pesan masuk berupa gambar. Dari nomor yang tidak ia kenal. Lantas ia segera membuka pesan itu dan membelalakan matanya. Apa? Ini tidak mungkin. Mana mungkin Erna hanya bekerja sebagai SPG. Orang ini pasti hendak memfitnah Erna. Pasti orang ini merupakan salah satu saingan Erna di kantor. Dia pasti iri dan ingin memfitnah menantuku. Gumam Rohani tak percaya saat melihat foto-foto Erna menawarkan mobil sambil menjelaskan spesifikasi mobil mewah yang sedang dipromosikan ke beberapa pengunjung di sebuah pameran mobil beberapa waktu yang lalu. Aku akan membuktikannya sendiri. Aku juga akan memberitahukan hal ini pada Erna agar berhati-hati. Sebab ada rekan kerjanya yang hendak memfitnahnya. Ya, aku harus segera mendatangi showroom mobil itu.
Siapa tahu pelakunya bisa segera diberikan hukuman. Lanjut Rohani yang segera beranjak dari tempat duduknya. Ia pun segera bersiap untuk mendatangi JV Showroom tempat Erna bekerja. Dengan penuh percaya diri. Rohani turun dari mobil taksi yang mengantarkannya ke JV Showroom tempat di mana Erna bekerja. Setelah membayarkan sejumlah uang sesuai argo, Rohani pun bergegas masuk ke dalam sebuah gedung yang sangat besar dan luas yang terdiri atas 5 lantai tersebut dan bertanya pada salah seorang pegawai di sana. "Selamat siang, Bu, ada yang bisa kami bantu?" tanya wanita cantik itu sopan. Entah mengapa ia merasa tujuan kedatangan Rohani bukanlah untuk membeli mobil. Bukan bermaksud menilai dari penampilan, tapi itu merupakan feeling perempuan cantik tersebut. Apalagi terlihat jelas kalau Rohani sudah memasuki usia senja. Mana mungkin bisa mengendarai mobil mewah yang showroom mereka jual. "Saya ingin bertemu manajer di sini. Katakan saja, saya ibu mertuanya datang berkunjung." Ucap Rohani pongah membuat perempuan cantik itu terperangah. Bukan tanpa alasan, setaunya Pak Nino, manajer mereka masih single. Apa mungkin Pak Nino udah married diam-diam? Ah, nggak mungkin lah. Kalau iya, ya, patah hati berjamaah dong. Udahlah Pak Jerva udah taken cewek lain, Pak Nino juga udah sold out. Gumam karyawan wanita JE Showroom itu. "Sebentar ya Bu, saya akan panggilkan Pak Nino dulu." Ucap karyawati itu yang gegas membalikkan badannya. Kemudian terus berjalan menuju intercom yang ada di meja resepsionis. Tunggu. Baru saja Rohani ingin menghentikan langkah karyawati itu dan menanyakan mengapa ia justru ingin mencari orang bernama Pak Nino. Tapi karyawati itu justru telah berlalu dengan langkah panjangnya. "Duh, kenapa dia justru ingin memanggil yang namanya Pak Nino sih? Kan aku carinya Erna." Sudahkah? Mungkin itu tangan kanan atau kata orang-orang tuh asistennya si Erna. Wah, hebat juga si Erna. Nggak salah emang aku pilih menantu. Meskipun tidak sekaya Tari, tapi pekerjaannya cukup bagus dan yang paling penting, dia bisa kasih aku cucu. Keluarganya jelas dan cukup berada, nggak kayak si Tari itu. Bisa bangun perusahaan uang dari mana coba? Jangan-jangan dia. "Selamat siang, Bu. Maaf, apa benar Ibu mencari saya? Ada keperluan apa ya?" tanya seorang laki-laki muda dan tampak pada Rohani. Membuat wanita tua itu bergeming menatap bingung ke arah Nino. "Kamu siapa ya? Saya tidak mencari kamu. Saya itu mencari menantu saya yang kerja di sini. Dia itu manajer di sini. Cepat panggilkan dia," ketus Rohani sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Membuat Nino dan karyawati yang tadi memanggil Nino saling tatap dengan wajah bingungnya. "Tapi saya manajer di sini, Bu. Dan saya masih lajang, belum menikah." "Saya juga tidak kenal Ibu. Mengapa Ibu mengaku-ngaku sebagai mertua saya?" tukas Nino heran campur bingung. "Apa?" pekik Rohani kaget. "Jangan ngaku-ngaku kamu ya.
Saya bisa meminta menantu saya memecat kamu. Kalau kamu tetap ngaku-ngaku sebagai manajer di sini, dasar nggak tahu malu. Hardik Rohani yang kini sudah berkacak pinggang, membuat beberapa karyawan sampai mendekat. Ingin melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa konsumen pun ikut berdiri tak jauh dari mereka. Untuk melihat sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi Bu, apa yang disampaikan Pak Nino itu benar. Dia manajer di sini. Begini saja, kalau boleh tahu, siapa nama menantu ibu itu? Biar kami cek, dia karyawan bagian apa? Sela karyawati yang masih setia berdiri di samping Nino, Rohani mendengkus. Lalu ia mengucapkan satu nama yang sontak saja membuat semua karyawan terkekeh geli. Baru saja kemarin nama seseorang yang disebut itu membuat kegaduhan. Dan kali ini nama itu yang lagi-lagi jadi sumber kegaduhan. Maksudnya Ernayanti Kasturi? Tanya karyawati itu memastikan. Lalu dengan pongahnya, Rohani mengangguk pasti. Membuat semua karyawan tergelak sambil menutup mulut. Membuat Rohani menatap aneh mereka semua. Kenapa kalian pada tertawa? Apa kalian ingin dipecat? Hardik Rohani dengan tampang tak tahu malunya. Membuat mereka yang sejak tadi berusaha menahan tawa justru tergelak kencang. Ya Allah, Bu, manajer di sini itu cuma satu, yaitu Pak Nino. Dan asal ibu tahu, nama yang ibu sebutkan itu hanyalah SPG di showroom ini, bukan manajer. Kalau ibu tak percaya, ibu bisa tanyakan langsung ke bagian personalia, tugas karyawati yang sejak tadi berada di sana. Enggak, itu enggak mungkin. Kalian pasti berbohong kan? Kalian iri dengan menantuku, iya kan? Hardik Rohani tidak mau terima kebenaran. Kayaknya si Erna itu emang ngaku-ngaku ke semua orang sebagai manajer, Pak. Bapak sudah dengarkan keributan tempo hari. Yang mana ada SPG yang membuat keributan dengan calon istrinya Pak Bos, nah itu si Erna. Dia ngaku-ngaku sebagai manajer juga. Malah kemarin sempat dipecat. Tapi calon istri Pak Bos justru memaafkan dan minta jangan dipecat. Jadi dia cuma dikasih surat peringatan aja sama minta maaf langsung ke calon Bu Bos. Tapi karena lagi-lagi terjadi keributan di sini akibat ulahnya. Entah deh bagaimana nasibnya kelak. Celetuk salah satu resepsionis yang baru saja kembali dari toilet. Begini saja, bisa panggilkan SPG bernama Ernayanti itu kemari? Sebaiknya ibu ini langsung menyelesaikan kesalahpahamannya pada yang bersangkutan. Tidak enak didengar pelanggan. Jangan sampai Pak Jerva mendengar keributan ini, bisa-bisa. Itu bukannya Erna, tunjuk seseorang ke arah lift yang baru saja terbuka. Iya, kok dia kayaknya abis nangis gitu ya, Erna. Pekik Rohani senang melihat keberadaan menantunya, Mama. Cicitnya gelagapan, Bu Kaila, ada apa ya? Kenapa muka dia kayak gitu? Celetuk salah seorang karyawan yang kepo. Dia lagi-lagi membuat ulah dengan calon Bu Bos. Ditambah lagi-lagi dia buat keributan karena mengaku-ngaku sebagai manajer.
Jadi kali ini Pak Jerva benar-benar marah. Dan benar-benar memberhentikannya secara tak hormat. Tanda Skyla, sekretaris Jervario di JV Showroom. Membuat semua orang terperangah, termasuk Rohani yang wajahnya telah pucat pasi. Saat mengetahui kenyataan sesungguhnya, jadi, benar selama ini kamu hanya SPG, Erna. Kamu telah membohongi kami semua, Erna. Kau sungguh sangat keterlaluan. Hardik Rohani dengan nafas tersengal-sengal. Kemudian dada Rohani tiba-tiba sesak membuat Erna panik dan menjatuhkan tasnya begitu saja. Mama nggak apa-apa, tanya Erna panik, namun belum sempat Rohani menjawab. Ia sudah terlebih dahulu kehilangan kesadaran. 1 jam telah berlalu. Dan kini Rohani sudah berada di dalam salah satu ruangan perawatan di rumah sakit. Rohani kembali mendapatkan serangan jantung yang untungnya ringan. Ruangan yang ditempati Rohani bukanlah merupakan ruangan VIP. Sehingga ia tidak sendirian di dalam sana. Di dalam sana juga tidak terdapat fasilitas sofa seperti ruangan VIP. Sehingga Erna harus menunggu di kursi yang tepat ada di luar ruangan. Erna yang sudah kelelahan menunggu, lantas menyandarkan tubuhnya sambil memejamkan mata. Tak lama kemudian dengan tergopoh-gopoh Sandi pun datang. Ia pun langsung mencecar Erna dengan berbagai macam pertanyaan. Terutama mengenai penyebab ibunya pingsan di tempatnya bekerja. Erna hanya bungkam, ia merasa malu. Karena telah mengaku-ngaku sebagai staf manajer di JV Showroom. Dan kini bahkan telah dipecat akibat kebodohannya sendiri. 1 jam kemudian, akhirnya Rohani sadar lalu menceritakan semuanya pada Sandi. Mata Sandi terbelalak, ia pun menatap Erna dengan tajam. Bagaimana mereka selama ini telah ditipu mentah-mentah oleh wanita itu. Seandainya Erna tidak sedang hamil saja, tentu ia sudah mengusirnya karena telah menipu mereka selama ini. Karena hanya terdiam membisu, ia sudah terlalu lelah untuk berdebat. Jadi ia memilih pulang untuk menenangkan diri. Sementara itu, di rumah Jeanara, Mentari tampak tergelak kencang. Saat mendengar cerita Jeanara tentang apa yang terjadi hari ini, di showroom milik saudara kembarnya itu. Bukan Jervario yang bercerita, tapi Kayla yang sebenarnya teman sekolahnya dulu. Bahkan kini mereka masih berteman baik. Karena itu dengan senang hati Kayla menceritakan apa yang sudah terjadi. SPG aja ngaku-ngaku sebagai manajer, sungguh nggak tahu malu. Itu si mantan mertuamu itu juga, pasti malunya sampai ke ubun-ubun. Udah sok-sokan mau pecat karyawan Jerva. Taunya menantunya yang justru dipecat. Wah kakak benar-benar deh. Nggak abis pikir ada orang yang urat malunya kayak udah putus semua kayak gitu. Tutur Jeanara sambil tergelak kencang. Mereka selalu aja merasa hebat, merasa paling tinggi derajatnya, sekalinya jatuh, sakitkan. Sampai pingsan gitu, entah pingsan beneran atau cuma pura-pura karena kadung malu. By the way, Ri, aku salut sama lu bisa bertahan selama 5 tahun dengan mertua model kayak gitu.
Mentari terkekeh. Iya ya, mungkin kalau ada penghargaan sebagai menantu tersabar. Gue pasti udah jadi pemenangnya ya nggak, Ji? Yoi, bener banget. Gue bener-bener salut sama lu. Sedang asik mengobrol sambil menimang-nimang baby Andara, putri dari Jeanara dan Abdi. Tiba-tiba ada suara bariton yang menginterupsi obrolan mereka. Hai calon istri. Bisiknya tiba-tiba di samping telinga Mentari. Jeanara yang mendengar kata-kata saudara kembarnya itu sontak saja tergelak kencang. Berbeda dengan Mentari yang justru bersungut-sungut. Jerva, ih, nyebelin banget sih, datang-datang ngagetin. Sungut Mentari yang justru membuat Jervario tersenyum lebar. Kemudian ia mengecup pipi Mentari secepat kilat membuat wanita cantik itu membeku. Cie, udah berani cipika-cipiki nih. Halalin dong, Fa, halalin, biar bebas merdeka mau apa aja. Seloroh Jeanara membuat Jervario makin tergelak. Sedangkan Mentari justru menunduk dengan muka memerah dan bibir mengerucut. Bantuin makannya, jangan ondong aja, Jea. Susah bener soalnya luluhin hati sahabat kamu yang cantik ini. Imbuh Jervario yang kini sudah duduk di samping Mentari. Bahkan tanpa sungkan ia telah melingkarkan lengannya di pinggang Mentari. Lalu meletakkan dagunya di atas pundak Mentari. Sedangkan tangan lainnya sibuk menjawil pipi Andara. Yang sedang terjaga sambil memandang Mentari dan Jervario. Baby Andara bantuin Uncle juga dong. Bujuk onti Riri biar mau nikah sama Uncle. Ucap Jervario membuat Mentari menoleh dengan mata mendelik. Tapi Jervario justru tersenyum dengan lebarnya. Jarak mereka yang terlalu dekat membuat debaran jantung keduanya berdetak lebih cepat. Keduanya bahkan sampai kesulitan menelan ludah. Aku masih menunggu keputusan kamu, mau ya nikah sama aku? Bisik Jervario pantang menyerah. Heh, bangun sana, beres-beres, masak, cuci baju, cuci piring, jangan malas-malasan aja kerjanya. Udah pengangguran, pemalas juga. Hardik Sandi sambil menarik kasar selimut yang membalut tubuh Erna. Yang masih asik berpetualang di Pai Es alias Pantai Indah Spring Bed. Hingga membuatnya tersentak dengan kepala berdenyut nyeri. Ausias apa-apaan kamu, Mas, kau sudah gila, hah? Erna balas menghardik suaminya dengan tatapan nyalang. Kau sudah berani membentakku, hah? Desis Sandi sambil mencengkeram rahang Erna. Sandi kini menunjukkan sisi kejamnya. Sandi sebenarnya lelaki yang lembut dan penuh perhatian. Mungkin karena kekecewaan karena ditipu mentah-mentah. Dan permasalahan yang terus datang bertubi-tubi. Belum lagi sikap Mentari yang tak tersentuh membuat sisi kejamnya menyeruak begitu saja. Mamas, sakit. Cicit Erna dengan mata memerah menahan sakit. Ia tak menyangka Sandi akan bersikap kasar seperti ini padanya. Padahal setahunnya selama ini Sandi sangat lembut. Meskipun kesal, ia tak pernah menumpahkan kekesalan dan amarahnya. Ayo, teriak lagi, bentak aku lagi. Ayo, kenapa diam? Hah? Mana suaramu yang selalu memekakkan telinga itu? Sakit? Mamas,
maafkan aku. Lirih Erna yang kini sudah berurai air mata. Baiklah, tapi lakukan tugasmu sebagai istri di rumah ini. Sudah cukup kau memperbudak mama untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bukankah kau juga sudah menjadi pengangguran? Tegas Sandi sambil menghempaskan rahang Erna hingga ia kembali terguling di atas kasur. Kenapa masih diam di situ? Bentak Sandi membuat Erna bergegas turun dari atas ranjang. Dan melakukan apa yang diperintahkan Sandi barusan. Setelah melihat Erna berlalu, Sandi langsung menyambar handuk dan masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, ia segera menuju lemari untuk mengambil pakaiannya. Namun, tak ada satupun pakaian kerjanya yang tergantung rapi. Seperti saat ada mentari di rumah mereka dulu. Sandi memejamkan matanya, sesak itu yang ia rasakan. Tanpa sadar, bulir-bulir bening mengalir dari sudut matanya. Teriak Sandi sambil meraup isi lemarinya dan melemparkannya sembarang. Tari, maafkan aku, Tari. Aku memang bodoh. Hanya karena perkara belum dikaruniai seorang anak. Aku sampai menduakanmu, menikah dengan perempuan yang sangat tidak sebanding denganmu. Tari, aku merindukanmu. Aku butuh kamu, sayang. Aku mohon. Maafkan aku. Lirih Sandi yang sudah tergugu sambil mengacak rambutnya frustasi. Sayang, ini beneran untuk aku? Ucap Septi dengan mata berbinar saat menerima hadiah berupa kalung dengan liontin berbentuk hati. Tentu, Hani, sini aku pakaikan. Ucap seorang lelaki dengan paras bule. Lelaki yang pernah menjadi pengunjung di klub malam tempatnya bekerja. Di klub malam itu tugas Septi menemani tamu-tamu VIP minum. Cantik, ucapnya saat melihat kalung yang terbuat dari emas putih itu telah melingkar di leher putih Septi. Tentu saja Septi begitu bahagia. Berawal dari menemani minum tamu VIP, kemudian berkenalan. Dan kini mereka telah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Akhirnya, impiannya memiliki kekasih yang kaya raya dan tampan bisa terwujudkan. Setelah ini, ia bisa berbangga diri terutama di hadapan Mentari. Ia tidak lagi kere. Ia pun tak lagi memerlukan bantuan Mentari. Untuk memenuhi kebutuhannya sebab ia bisa memenuhinya. Hanya dengan menjadi kekasih dari pria bule bernama Edward itu. Terima kasih, sayang. Kau memang yang terbaik. Ucap Septi dengan mata berbinar. Lalu ia segera mengecup bibir Edward sebagai ungkapan terima kasih. Oh ya, aku ada satu lagi hadiah untukmu. Apa itu? Serunya dengan sorot mata penasaran. Ini, kunci. Beo Septi saat melihat Edward menunjukkan sebuah kunci di hadapannya. Ya, kunci. Sekarang mobilku kuhadiahkan untukmu. Bagaimana? Kau senang? Bi, benarkah? I'm so serious, baby. Ah, thank you, baby. I love you so much. Seru Septi bahagia. Just say thank you. Edward menyipitkan matanya membuat Septi langsung melingkarkan tangannya di leher Edward. Tentu saja tidak.
Karena aku sedang sangat bahagia pagi ini, maka akulah yang akan memimpin pertempuran pagi kita. Aku akan membuatmu mendesah nikmat dengan menyebutkan namaku hingga berulang kali. Bagaimana, kau tertarik? Bisik Septi seduktif sambil memainkan ujung jarinya di dada Edward yang sedikit berbulu. Oh, ya, aku sudah tak sabar lagi menantikannya. Balas Edward yang langsung meraup bibir merah Septi sambil membawanya ke atas ranjang. Dan bila biasanya Edward lah yang memimpin pertempuran mereka, maka khusus pagi ini, Septi lah yang memimpin. Sebagai ungkapan terima kasihnya atas segala yang telah Edward berikan padanya. Mentari baru saja tiba di kantornya. Seperti tak pernah lelah, lagi-lagi Arga telah berdiri di ambang pintu masuk untuk membukakan pintu. Mentari sebenarnya merasa tak enak hati, tapi ingin menegurnya rasanya tak etis. Ia tak ingin menyakiti hati Arga. Namun bila dibiarkan, ia khawatir semakin memupuk harapan laki-laki berusia 32 tahun itu. Pak Arga, panggil Mentari pelan seraya mendekat. Agar tak ada yang mendengar apa yang ingin ia katakan pada Arga. Melihat Mentari mendekat seraya memanggil namanya sontak saja membuat jantung Arga bertalu-talu. Ia pikir Mentari akan mengucapkan terima kasih. Tapi apa yang didapatkannya justru mematahkan hatinya. Meskipun Mentari mengatakannya dengan lembut, tapi cukup menggoreskan harapan Arga untuk mendekati janda muda itu. Iya, Bu, sahut Arga gugup. Sialan, kok jadi gugup kayak gini sih? Pak Arga, saya mohon maaf. Untuk lain sebaiknya Anda tidak perlu menunggu kedatanganku lagi. Aku hanya tidak enak di depan karyawan lainnya. Terima kasih atas kebaikan Pak Arga selama ini. Kalau begitu, saya permisi. Ucap Mentari pelan agar tak ada yang mendengar. Arga mengembuskannya nafasnya, ternyata cukup sulit menaklukkan hati wanita itu. Haruskah ia mundur dengan perlahan? Baru saja Mentari menghenyakkan bokongnya di kursi kebesarannya. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk dari luar. Mentari pun mempersilahkan seseorang yang ternyata itu adalah Belinda untuk masuk. Mata Mentari terperangah seketika saat melihat apa yang Belinda pegang saat itu. Bunga mawar, beo Mentari saat Belinda masuk. Sambil memeluk sebuah buket bunga mawar merah yang sangat cantik di tangannya. Iya, Bu. Tadi resepsionis menerima paket bunga ini, katanya untuk Ibu. Tukas Belinda seraya menyerahkan buket bunga yang cukup besar itu. Mentari pun menerimanya, dilihatnya ternyata ada sebuah kartu ucapan. Ia pun segera mengambilnya kemudian membaca goresan tinta di dalamnya. Bersambung.